Pria Tak Terlihat, episode 2. Setelah begitu lama, aku menemukan sepatu bot yang luar biasa. Tapi apa gunanya? Ini terlalu besar untukku. Dan ini ukurannya pas, tapi soalnya terlalu tipis untuk menahan kelembapan. Aku tahu betapa frustasinya itu. Dari mana suara itu berasal? Apakah aku mendengar sesuatu sekarang? Kau mendengar aku. Aku pria tak terlihat. Bagaimana kau melakukannya? Di mana kau bersembunyi? Aku tidak bersembunyi. Aku di sini. Aku ingin kau mengerti bahwa aku tidak terlihat. Itu saja. Imajinasiku menjadi liar. Itu mempermainkanku. Jika kau tidak mendengarkan, aku akan melemparkan batu ini padamu untuk membuktikan bahwa aku bukan imajinasimu. Ini, ambil ini. Tolong. Aku akan membantumu. Pria tak terlihat adalah pria yang kuat. Yang perlu kau lakukan adalah persis seperti apa yang kukatakan. Aku akan melakukan apapun. Beritahu saja. Ada hal-hal yang aku butuhkan, dan aku sangat membutuhkannya. Aku butuh makanan, aku butuh pakaian, dan bukuku. 3 buku itu. Kau harus melakukan ini untukku. Kau bodoh. Tapi aku tidak punya orang lain yang bisa kugunakan, jadi kau harus melakukannya. Dan hari itu, Coach dan Horses Inn diserang lagi. Hei, itu kamar pribadi. Kau tidak boleh masuk. Oh, maaf Tuan. Oh, siapa itu? Pasti bukan dari Iping. Benar, sudah pasti. Sudah cukup pria aneh di desa kita. Diminta, atau lebih tepatnya dipaksa oleh pria tak terlihat, Tuan Marvel kembali ke penginapan. Dr. Cass dan pendeta sedang melihat barang-barang pria tak terlihat. Aku tidak bisa membuat apa-apa dari ini. Tidak ada catatan, tidak ada diagram. Hanya persamaan matematika di atas persamaan. Oh, benarkah? Lihat ini adalah huruf Yunani. Tentunya kau bisa membacanya, pendeta. Siapa di sana? Beraninya kalian melihat-lihat barang pribadi seseorang. Aku akan mengajari kalian apa arti persamaan ini. Lepaskan. Lepaskan. Di mana pakaianku? Milikmu akan berguna. Tidak. Tidak. Pencuri, hentikan dia. Itu dia, pria tak terlihat. Dia adalah monster. Tolong, selamatkan aku. Pria tak terlihat. Lari. Selamatkan diri kalian. Kekacauan dan keributan membuat semua orang berbicara tentang pria tak terlihat dan teror dia. Berhenti. Aku tidak bisa melakukan ini lagi. Kau harus lakukan. Aku memiliki hati yang lemah. Aku membutuhkanmu untuk rencanaku. Rencana besarku. Semua orang sekarang akan membicarakanku. Semua orang akan waspada. Aku butuh seseorang untuk membantuku. Dan jika kau mencoba untuk tidak mematuhiku, aku akan membunuhmu. Apa kau mengerti itu, Marvel? Aku akan membunuhmu. Sekarang ayolah, kita harus pergi ke pelabuhan Stowe. Pada hari-hari berikutnya, terjadi perampokan. Di bank, di toko, di rumah, orang-orang melihat hal-hal aneh. Setumpuk uang mengapung di udara. Jejak kaki di tanah. Orang-orang dipukul, memar, dan terluka. Pria tak terlihat mencuri dari kotak uang di seluruh pelabuhan Stowe dan menyimpan uang itu bersama Marvel sambil bepergian. Cerita tentang dia ada di seluruh koran, dan dia semakin marah. Suatu hari, ketika dia dan Marvel mencapai pelabuhan Burdock, Tolong, pria tak terlihat mengejarku. apa yang terjadi? Orang-orang akhir-akhir ini sepertinya mereka sudah gila. Pria tak terlihat ya. Mereka akan percaya apa saja.
Tolong aku, tolong aku. Pria tak terlihat mengejarku. Dia akan membunuhku. Masuklah. Siapa di sini? Cam, apa itu kau? Siapa itu? Griffin. Aku Griffin, adik kelasmu di universitas yang tingginya 6 kaki, albino, peraih medali emas dalam kimia. Griffin? Tapi apa ini? Kenapa aku tak bisa melihatmu? Karena aku tidak terlihat. Tidak terlihat? Apa setan? Akan kuhancurkan kepalamu jika kau bertingkah seperti orang bodoh di desa. Ayo, Cam, tidak ada setan di sini. Ini sains murni. Aku terlalu lelah untuk mengatakan apapun padamu sekarang. Kau terluka? Tidak ada yang serius, tapi aku butuh sesuatu untuk dimakan, minum, dan aku perlu tidur. Akan kuberitahu kau besok pagi. Apa kau memiliki pakaian ganti? Tentu. Dr. Cam membawakan Griffin pakaian ganti dan beberapa makanan. Ini, dan kau bisa tidur di kamarku malam ini. Terima kasih. Dengar, Cam, banyak yang ingin kuceritakan padamu. Aku membutuhkan bantuanmu. Jadi aku percaya kau tidak akan memberitahu siapapun tentangku. Aku berjanji. Istirahatlah. Selamat malam. Jadi semua cerita dari pria tak terlihat itu benar? Semua perampokan? Semua kekerasan? Dan dia masih tidak berhenti. Griffin kejam. Dia gila. Maniak. Dia berbahaya. Yang terhormat, Kolonel Ailey, Pelabuhan Burdok. Selamat pagi, Griffin. Apa kau tidur dengan nyenyak? Ya, sangat membutuhkan istirahat. Tidak ada yang tahu aku di sini, kan? Aku sudah berjanji padamu, kan? Ayo, ada sarapan untuk kita berdua di ruang kerja dan pelayanku telah diperintahkan untuk diam di ruang bawah tanah. Tak satu pun dari mereka yang tahu kau di sini. Ada apa dengan itu? Hanya kemarahanku. Kau tampaknya cukup rentan terhadapnya. Jadi, apa ceritamu, Griffin? Bagaimana kau bisa menjadi tidak terlihat? Apakah kau ingat aku mempelajari listrik di perguruan tinggi? Berhenti dari kedokteran untuk belajar fisika? Ya, aku ingat. Ini semua tentang densitas optik. Aku bekerja keras sampai suatu hari aku tersadar. Sebuah ide, rumus matematika, persamaan umum di 4 dimensi. Aku menyadari bahwa kita dapat mengubah kerapatan optik objek apapun menjadi udara, tanpa mengubah sifat material lainnya. Tapi aku tidak bisa lagi melanjutkan penelitianku di universitas. Kenapa tidak? Karena profesorku Oliver adalah pencuri ide. Dia ingin mencuri ideku. Jadi aku meninggalkan London dan pindah ke Sisseltoe. Aku bekerja membuat penemuan satu demi satu. Sebuah objek terlihat hanya karena salah satu atau ketiga dari hal ini. Ia menyerap cahaya, atau membiaskan cahaya, atau memantulkan cahaya. Tapi jika kita dapat mengubah sifat-sifatnya sedemikian rupa sehingga tidak menyerap atau memantulkan atau membiaskan cahaya, itu akan menjadi tidak terlihat. Dan manusia pada dasarnya terbuat dari bahan yang tidak terlihat. Tentu saja tidak. Apa kau sudah melupakan semua yang kau pelajari di universitas? Tulang, Cam, daging, Cam, rambut, Cam, kuku dan saraf, Cam. Sebenarnya seluruh struktur manusia, kecuali merah darahnya dan pigmen hitam rambutnya, semuanya terbuat dari jaringan transparan tak berwarna. Oh ya ampun, tentu saja. Sekarang apakah kau menyadari keajaiban yang aku temukan ini? Seorang pria, aku bisa menjadi tidak terlihat. Pikirkan kekuatan keagungan yang mungkin bisa terjadi. Aku bekerja selama 3 tahun dan kemudian tidak bisa bekerja lagi. Penelitianku menjadi tidak mungkin. Kenapa? Uang, Cam, uang. Jadi aku mencuri uang dari ayahku. Ayahku telah meminjam uang itu. Jadi ketika dia melihatnya hilang, dia menembak dirinya. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Pasti kau bisa mengerti. Apa yang kau lakukan selanjutnya? Aku membutuhkan 2 dinamo yang aku buat dari gas untuk melakukan percobaanku. Dan kemudian suatu hari seekor kucing kebetulan datang ke jendelaku. Betapa beruntungnya. Aku membawanya masuk dan memberinya susu.
Kau memprosesnya? Oh, ya itu benar. Aku memprosesnya. Awalnya aku memberinya obat penahan sakit dan kemudian memindahkannya. Dia berjuang sedikit dan kemudian dia mulai menghilang. Jaringannya, ototnya, kulitnya, sampai hanya tersisa matanya. Saat itu ada ketukan. Tuan Tanah Bodoh telah mendengar kucing di kamarku dan dia pikir aku sedang menyiksanya. Dia mengoceh tentang hukum di negara kita terhadap pembedahan makhluk hidup. Aku kehilangan kesabaran dan aku mendorongnya ke bawah tangga. Itu adalah pembedahan makhluk hidup yang kau lakukan pada kucing. Itu ilmu. Aku melakukan eksperimen yang sama pada diriku sendiri. Oh, itu menyakitkan, tapi aku membuat diriku melewatinya. Keesokan paginya, Tuan Tanah yang bodoh itu datang bersama putranya dengan pemberitahuan agar aku segera mengosongkan apartemen. Tapi dia tercengang. Kenapa? Karena aku telah menjadi putih dan kemudian menjadi tak terlihat. Ini adalah kesempatanku. Aku mengumpulkan beberapa kertas dan jerami dan apapun di pintu. Dan aku membakar rumah, melarikan diri dari jendela. Kau membakar seluruh rumah? Harus kulakukan. Hanya itu cara untuk menutupi jejakku. Tidakkah kau lihat? Ayolah, aku yakin rumah itu pasti sudah diasuransikan. Aku tidak terlihat. Kekuatan itu. Tidak ada yang tidak bisa kulakukan sekarang. Aku tidak terlihat.